Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian tetap sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika yaitu bentuk akar. Siapkan dulu buku tulis kalian, simak materi ini sampai habis ya. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat memahami konsep bentuk akar. Yang kedua, kalian dapat memahami sifat-sifat bentuk akar dan menyederhanakannya. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Yang keempat, kalian dapat menyelesaikan perkalian dan pembagian pada bentuk akar. Bentuk akar dan pangkat pecahan. Yang pertama yaitu bentuk akar atau akar pangkat 2. Pada perpangkatan dan pengakaran berlaku hubungan sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B, maka akar B sama dengan A. Jadi kita tidak perlu menuliskan akar kuadrat itu, tetapi cukup akar B saja, itu artinya sama ya. Akar B sama dengan A. Kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 6 kuadrat sama dengan 36. Maka, akar dari 36 adalah 6. Paham ya? Yang kedua, tentukan hasil pengakaran berikut dan buat alasan atas jawabanmu. Yang pertama, akar 49 sama dengan 7. Sebab 7 kuadrat sama dengan 49. Akar 121 sama dengan 11. Sebab 11 kuadrat sama dengan 121. Akar 5 sama dengan 2,236 titik-titik. Itu artinya masih bisa diperpanjang lagi. Sebab 2,236 pangkat 2 itu sama dengan 5. Nah, dari contoh-contoh kita lihat tadi di atas bahwa akar 49 sama dengan 7. Akar 121 sama dengan 11. Akar 5 sama dengan 2,236 titik-titik. Ini tidak dapat ditunjukkan hasilnya dengan tepat. Bilangan yang hasil pengakarannya tidak dapat ditunjukkan dengan tepat itu disebut bentuk akar. Contohnya akar 5, akar 2, akar 3, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan akar 4, akar 9, akar 16 itu bukan bentuk akar, melainkan pengakaran. Sebab hasilnya dapat ditentukan dengan tepat. Sampai di sini apakah kalian paham membedakan bentuk akar dan bukan bentuk akar? Kita perhatikan lagi contoh yang ketiga. Pernyataan di bawah ini, manakah yang merupakan bentuk akar? Yang A, akar 196, ada jawabannya 14. Itu bukan bentuk akar. Akar 250 sama dengan 15,811 titik-titik. Itu adalah bentuk akar. Akar 2500 sama dengan 50, bukan bentuk akar. Akar 324 adalah 18, bukan bentuk akar. Dan akar 3240 sama dengan 56,92 titik-titik itu adalah bentuk akar. Contoh, kita akan mengakarkan. Kita lihat ya, contohnya akar dari 2025. Akar dari 2025, maka kita pisahkan dulu puluhan dan satuannya dengan garis. Nah, kita pisahkan antara ratusan, ribuan dengan puluhan dan satuan. Lalu 20 yang di depan itu kita cari pangkat tertingginya di angka berapa? Berarti ada di angka 16 ya. Berarti akarnya 4. Kita tuliskan dulu 4. Kemudian 4 kita kali 2 sama dengan 8. 4 kali 4 tadi kan 16. Kita kurangi, maka hasilnya 425. Kita cari yang 8 tadi.
kita titik-titik di sebelahnya lalu dikali titik-titik. Ini bilangannya harus sama. Kalau dikalikan nilainya 425. Maka kita peroleh angka 5, di mana 85 dikali 5 nilainya 425. Ini kalau kita kurangi maka dia 0. Kalau dia habis begini maka akarnya adalah 45. Oke, sampai di sana paham? Kita lihat kembali, ini sama dengan contoh yang sebelumnya, yaitu akar dari 4225, sama ya. Yang 42-nya kita cari angka tertinggi, yaitu ada di 36, lalu kita kurangi dapat 625, kemudian kita letakkan 12 di depannya. 12 dikali berapa? Dengan bilangan apa yang hasilnya 625. Bilangannya harus sama, maka kita isi yang tepat adalah 5. 125 dikali 5 sama dengan 625, maka akarnya adalah 65. Oke, sampai di sana jelas ya. Oke, dengan cara yang sama kita juga bisa menyelesaikan soal yang nomor 3 ini. Lalu yang nomor 4 ini 54.756. Akarnya berapa? Nah, untuk yang seperti ini maka kita akan memisahkan dulu dua-dua ya. Satuan puluhan kita kasih garis, kemudian ratusan ribuan kita kasih garis lagi, kemudian baru kita cari pangkat tertinggi di bawah 5 itu berapa. Berarti ada 4 ya, berarti akarnya adalah 2. Nah, ini kita kurangi maka hasilnya 147. Yang 2 kita kali dengan 2 kan 4, berarti kita cari 4 titik-titik dikali titik-titik, nilainya berapa? Nah, yang masih bisa di bawah 147 itu adalah 43 dikali 3 itu 129, jadi harus yang tertinggi. Jadi 129 kita kurangi maka dapatlah 18 ini. Nah, kemudian yang tadi 23, ini 2 tadi, ini dia, kemudian 3 itu datang dari sini, 23 nya kan kita kali 2 dapat 46, maka 46 titik-titik dikali titik-titik nilainya harus 1856. Setelah kita cari maka dapat 4 ya, dapat 4 dengan 4 berarti 464, kalau dikali 4 nilainya 1856. Ini habis, maka akarnya adalah 234 ya, akar dari 54.756. Sampai di situ apakah kamu paham? Iya. Oke, kita lihat lagi sifat-sifat bentuk akar dan menyederhanakannya. Oke, kita lihat ya. Yang A, tentukan hasil dari akar 9 kali 4. Kemudian yang B, 25 kali 49, akarnya berapa? Lalu akar dari 121 dikali 169. Kita selesaikan dulu yang A. Bagaimana cara menyelesaikannya? Akar 9 dikali 4 ya, akar dari 9 kali 4. Nah, itu kan sama artinya dengan 9 kita kali 4 dulu, maka akar 36. Maka dapatnya 6. Oke. Atau kita boleh menjabarkannya seperti ini. Akar 9 dikali akar 4 itu sama dengan akar 4, atau akar 9 boleh ya, terbalik kali dengan akar 4 atau akar 4 kali akar 9. Ini akar 4 itu nilainya kan 2, akar 9 itu nilainya 3. Maka kalau kita kalikan 2 kali 3 hasilnya sama 6. Kalau begitu, yang B juga sama caranya. Kita lihat akar dari 1225 itu kan 35. Atau ya, ini kita jabarkan dulu satu-satu. Dapatlah 5 kali 7, maka 35. Nah, yang C juga kita lihat dulu.
akar dari 121 kali 169, maka sama dengan kita kalikan akar dari 20.449, dapatlah 143. Atau kita jabarkan begini. Akar dari 121 dikali akar 169, maka dapatlah 11 kali 13. Juga sama hasilnya 143. Apa kesimpulan kita? Maka pada setiap pengakaran selalu berlaku sifat sebagai berikut. Jika akar A kali B, maka artinya sama dengan akar A kali akar B. Sampai di sana kalian paham? Nah, berikutnya yaitu kita lihat contohnya. Akar 8 kali akar 8, hitunglah hasilnya dari akar 8 kali akar 8. Sekarang kita perhatikan ya. Akar 8 kali akar 8 itu kita gabungkan di dalam satu akar. Berarti akar 8 kali 8 sama dengan akar 64 sama dengan 8. Yang B, akar 11 kali akar 11 sama dengan akar dari 121 sama dengan 11. Yang C, akar 60 kali akar 60 sama dengan akar dari 60 kali 60 sama dengan akar dari 3600 sama dengan 60. Apa kesimpulannya? Pada setiap pengakaran selalu berlaku sifat sebagai berikut. Jika akar A dikali akar A, maka nilainya sama dengan A. Oke. Itu ya sifat yang kedua. Kita lihat lagi. Tentukan hasil pengakaran berikut ini. Akar 4/9. Yang B, akar dari 25p² per 16. Yang C, akar dari 7m² per 9n². Bagaimana menyelesaikannya? Kita perhatikan. Akar 4, akar dari 4/9 sama dengan, berarti akar 4 berapa? 4 itu kalau kita keluarkan akarnya adalah 2 ya. Akar 9 sama dengan 3. Sebab kalau kita kuadratkan 2/3 dikuadratkan artinya sama dengan 2/3 kali 2/3 sama dengan 4/9. Atau akar 4/9 sama artinya dengan, nah ini kita pisahkan satu-satu, akar 4 per akar 9. Akar 4 nilainya 2, akar 9 nilainya 3. Yang B kita perhatikan sekarang, akar dari 25p² per 16 sama dengan akar dari, kita keluarkan 25p² per akar 16. Yang ini karena ini masih bergabung, kita jabarkan lagi akar 25 kali akar p² ya, sesuai sifat yang pertama tadi. Akar 25 itu 5, akar p² itu p ya. Karena tadi kan akar p kali akar p ya adalah P. 4 tetap karena dia bukan bentuk akar di sini yang 16-nya tadi. Akar 16 4 udah, berarti kita tinggal tuliskan. Artinya sama dengan dapatnya 5P per 4. Oke, kita perhatikan lagi yang C. Akar dari 7m² per 9n². Nah, kita keluarkan akar 7 kali akar m² per akar 9 kali akar n². Akar 7 karena tidak ada akarnya, jadi ya tetap aja kita tulis akar 7 ya, karena bentuknya banyak ya tadi ya, tidak pas. Jadi akar 7 dikali m, karena m² akarnya adalah m. Akar n² nilainya adalah n. Maka di sini kita tuliskan m akar 7. Oke, kemudian 3n. Sebenarnya akar 7m gitu ya, angka lebih di depan daripada huruf.
Kesimpulannya, pada setiap pengakaran selalu berlaku sifat sebagai berikut. Akar dari A per B sama dengan akar A per akar B. Jadi kita keluarkan akarnya per masing-masing penyebut sama pembilangnya ini. Sampai di sini apakah kalian paham? Kita perhatikan lagi yang nomor 4. Hitunglah hasil dari pengakaran berikut. Kita lihat penyelesaiannya. Yang A, akar 2 per akar 8. Oke, kita lihat sebentar ya tadi soalnya. Oke. Akar 2 per akar 8 itu kan sama dengan akar dari 2 per 8. Lalu kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Kemudian akar dari 1/4 berapa? Setengah ya. Karena 1 diakarkan dapat 1, 4 diakarkan dapat 2. Oke, kita lihat yang B. Akar 75 per akar 3. Ini sama dengan akar dari 75 per 3. 75 dibagi 3 berapa? 25. Maka akar 25 sama dengan 5. Akar 6M pangkat 3 per akar 1,5M. Kemudian sama dengan akar 6M pangkat 3 per 1,5M. Lalu ini 6 dibagi 1,5 berapa? 4 ya. Lalu M pangkat 3 dibagi M. Ingat lagi sifat dalam pembagian pada pangkat. Kalau pembagian pada pangkat kan pangkatnya ini kita kurangi, maka 3 dikurang dengan 1 yang di sini. Maka 3 dikurang 1, M-nya pangkat 2. 4M kuadrat. Akar 4 berapa? 2. Akar M kuadrat M ya, maka sama dengan 2M. Kita perhatikan contoh yang lain. Akar 18 sama dengan akar 9 kali akar 2. Nah, kita jabarkan dulu. Kemudian kita usahakan di sini kita menemukan satu yang merupakan bukan bentuk akar ya. Kalau di sini yang ada pangkatnya. Coba usahakan di dalam setiap soal yang begini itu kita cari yang memiliki pangkat akarnya itu. Kalau 9 kan akar 9 itu kan 3, jadi bisa kita keluarkan akar 9 kali akar 2, maka jawabannya 3 akar 2. Yang ini yang bentuk akar. Kalau akar 75 kita cari yang ada perpangkatannya. Bilangan berpangkatnya berapa? Berarti 25 dikali 3 ya. Akar 25 kali akar 3 sama dengan akar 25 kali akar 3. Akar 25 sama dengan 5, maka 5 akar 3. Sama halnya dengan akar 125, berarti akar dari 25 dikali 5. Akar 25 sama dengan 5 akar 5, maka 5 akar 5. Untuk akar 112 kita cari, maka dapat akar 16 kali 7. Kemudian akar 16 adalah 4, jadi 4 akar 7. Sampai di situ apakah kalian paham? Iya, mudah-mudahan kalian bisa menyimak materi ini. Kita lihat yang berikutnya, yaitu tentukanlah hasil pengakaran berikut. Nah, kalau yang tadi adalah bilangannya bulat, kemudian kalau ini adalah desimal. Sekarang kita perhatikan yang A, ya. Tentukan akar dari 0,0016. Nah, bagaimana? Boleh kita ubah dalam bentuk pecahan ya. Akar 0,0016 atau sama juga dengan 16 per 10.000. Kita tuliskan akarnya begini,
kemudian kita pecah dia, berarti akar dari 16 per akar dari 10.000. Akar 16 4, akar 10.000 100 ya. Kemudian 4 disederhanakan dibagi 4 dapat 1, 100 disederhanakan dibagi 4 dapat 25, sehingga hasilnya adalah 1/25. Sekarang yang B, akar dari 2,25 ya, kita ubah. Ini kan 2 di belakang koma, berarti akar dari 225 per 100 kita pisahkan, berarti akar 225 per akar 100. Akar 225 15, akar 100 10, maka 15 per 10 sama dengan 1,5. Operasi aljabar pada pengakaran. Sekarang kita lihat yang pertama yang akan kita bahas, penjumlahan dan pengurangan pada pengakaran. Pada penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar selalu berlaku sifat berikut. Ya, yang A akar C ditambah B akar C. Berarti dia harus sama, akar C di sini juga akar C, dia sejenis ya. Maka A dengan B-nya kita gabungkan jadi satu akar dari buka kurung A tambah B akar C. Kemudian kita lihat yang pengurangan juga sama, berarti A akar C dikurang B akar C sama dengan buka kurung A kurang B akar C. Oke, sekarang kita perhatikan contoh. Sederhanakanlah pengakaran berikut. Ya, lihat yang A. Kita akan selesaikan. Ini udah sejenis ya, akar 3 dengan akar 3. Maka bilangan pokok yang di depan ini kita jumlahkan. 5 ditambah 2 akar 3. Berarti sama dengan 7 akar 3. Yang B, 7 akar N ditambah 6 akar N. 7 ditambah 6 akar N, berarti 13 akar N. Yang C, K akar 6 ditambah K akar 6. Berarti ini kan sama, sehingga K-nya ditambah K akar 6 atau 2 kali K akar 6. Tuliskan dalam bentuk sederhana pengurangan berikut. Yuk, perhatikan untuk contoh pengurangan sekarang. Yang 8 akar 3 dikurang 7 akar 3. Maka yang bilangan pokoknya juga kita gabung. 8 kurang 7 1 akar 3. 1 dikali akar 3 adalah bilangan itu sendiri, maka akar 3. Kemudian X akar Y dikurang X akar Y, maka X dikurang X 0. 0 dikali akar Y hasilnya 0 ya. 4D akar Y kurang D akar Y. 4D nya kita gabung, 4D kurang D. Di sini ada 1 sebenarnya ya. 4 dikurang 1 3. 3D akar Y. Oke, di sana halaman anak itu. Sekarang kita lihat operasi yang lain, yaitu perkalian dan pembagian. Pada perkalian berlaku sifat A akar P dikali B akar Q sama dengan AB akar PQ ya. Kita perhatikan lagi, kalau pada pembagian itu berlaku sifatnya A akar P dibagi B akar Q itu sama dengan A per B akar P per Q. Kita perhatikan contohnya. 2 akar 5 dikali 4 akar 6. Jadi 2 kita kali 4. Akar 5 kita kali dengan akar 6. 2 dikali 4 8. 5 dikali 6 akar dari 30 ya. Kemudian yang B, 13 akar 27 dikali 5 akar 3. 13 dikali 5 65. 27 dikali 3 akar dari 81. Berarti
berarti 65 dikali 9. Kita kalikan hasilnya 585. Yang C, 2 akar 11 dikali 9 akar 11. Maka 2 dikali 9 akar 11 kali akar 11. Lalu di sini 18 akar 11 kali akar 11 11 ya. 18 kali 11 adalah 198. Kita lihat lagi contoh pada pembagian. Yang A, kita lihat penyelesaiannya. 28 akar 15 dibagi 4 akar 3. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, 28 akar 15 bagi 4 akar 3 ini kita 28-nya dengan 4. 28 per 4. Akar 15 per 3. 28 bagi 4 7, 15 bagi 3 5, sehingga 7 akar 5. Yang B, 9 per 15 kemudian kali akar 24 per 6. Di sini kita sederhanakan, 3 per 5 sama-sama dibagi berapa? Dibagi 3 ya. 9 bagi 3 itu 3, 15 bagi 3 itu 5. 24 dibagi 6 itu 4, akar 4 sama dengan 2. 3 kali 2 6, berarti 6 per 5. Itu hasilnya. Nah, sekarang kita menyederhanakan bentuk aljabar berikut. Ini ada soal, coba perhatikan. 3y kuadrat per 16y, ini akar ya, berpangkat negatif 1 dibagi. Kemudian dari akar y per 12y kuadrat berpangkat negatif 1. Maka bagaimana menyelesaikannya? Iya, kita perhatikan. Nah, yang pertama itu karena tadi di sini 3y pangkat 2, di sini ada negatif 1, maka yang di atas ini pangkatnya negatif 1, yang di bawah 16y juga berpangkat negatif 1. Supaya dia tetap positif, maka 16y-nya kita letakkan di atas, 16y pangkat 1, lalu 3y kuadrat berpangkat 1. Oke ya, yang sebelahnya juga sama. Karena ini pangkat negatif 1, ini artinya 1 per akar dari, kemarin kita udah belajar pangkat negatif, maka kalau ada pangkat negatif itu pangkat negatif 1 sama artinya dengan 1 per A pangkat 1 ya. Jadi 1 pernya, 1 per akar dari y per 12y kuadrat. Yang ini kita selesaikan dulu. 16 akar dari 16y per 3y kuadrat, kita hilangkan dulu kurungnya, lalu kita kali, karena di sini tadi bagi, maka kita bisa kali, lalu kita balikkan ya, kita putar. Nah, sama kan artinya, berarti satunya di bawah, berarti akar dari y per 12y kuadrat. Lalu kita selesaikan dulu di sini 16 per 3y. Y dibagi y kuadrat, berarti di sini 1 dikurang 2, negatif 1. Ya, negatif 1 berarti y-nya terletak di bawah. 16 per 3y kali yang ini y1, di sini y2. 1 dikurang 2 negatif 1, berarti dia di bawah juga, di atasnya udah tinggal 1 per 12y. Kemudian kita jadikan 1 akar dari, ini kita gabungkan semua, 16 dikali 1 per 3y, ini dia, kali 12y. Oke. Kemudian 16 dikali 1 16, 3 dikali 12 36, y dikali y kuadrat ya. Lalu akar dari 16 sama dengan 4, akar 36y kuadrat 6y. Oke,
Sederhanakan lagi, 4 dibagi 2, 2, akar 6Y itu 3Y. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Untuk memahami materi ini, maka kerjakanlah latihan yang udah diberikan di Google Classroom. Selamat bekerja, selamat berlatih. Jika kalian tidak paham, maka ulangi lagi video ini. Terima kasih anak-anak ibu. Selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum.